disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kami percaya Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di hatiku, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Biar musik memuji Tuhan. Kau yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil dan tak pernah mengecewakan kami. Mari katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, amin. Tuhan yang sama yang pernah menolong kami, yang sanggup melakukan hal yang mustahil, masih sanggup menolong hidup kami saat ini. Oh, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup, amin. Dan hari ini Dia menunjukkan bahwa Dia begitu baik, Dia begitu setia pada kita. Dan hanya Dia sumber kekuatan kita. Kita mau datang hari ini naikkan syukur kita, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada di dalam hadirat-Nya, menikmati kasih-Nya, mengingat kebaikan-Nya. Dan naikkan syukur buat Tuhan, karena Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku.
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sembah Tuhan, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan dengan imanmu, Allah sumber, dengan segenap hati. Kuatku, Allah sumber, hanya Kau kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakanmu, saya Allah sumber, oh kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami. Apapun musim kami, apapun keadaan kami, hanya Engkau sumber segalanya yang kami perlukan. Kehidupan kami, ketenangan kami, masa depan kami, kekuatan kami, kedamaian kami, sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan. Kebenaran kami, pertolongan kami, hanya Engkau. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir ketika kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Kau hadir di sini.
Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Penuhi rumah ini, penuhi hati kami, Roh Kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, hadiranmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, berdua dengan-Mu di dalam pelukan-Mu, oh, berdua dengan-Mu di dalam pelukan-Mu, Tuhan. Melihat wajah-Mu, ku melihat senyum-Mu, oh, ku lihat kebaikan-Mu, ku lihat kebaikan-Mu, yeah. Oh, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Roh Kudus, hadir penuhiku. Kau yang puaskanku, Kau yang puaskanku, Kau yang puaskanku Tuhan, Kau yang puaskanku Tuhan. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Kini mulutku penuh dengan pujian, kini hatiku penuh dengan penyembahan. Yes. Kini mulutku penuh dengan pujian, kini hatiku penuh dengan penyembahan untuk-Mu Tuhan. Sahabat terbaikku, gembala yang setia, kekuatanku, benteng pertahanan, kubu perlindungan, Kau tempat penghiburan. Biar yang bernafas memuji-Mu,
bertata di atas penyembahan. Oh Yesus, Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, mari angkat tanganmu, angkat hatimu, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Roh Kudus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, di tempat ini, oh di tempat ini, Engkau ku sembah. Di saat ini Tuhan, Kau ku sembah. Di musim ini, Kau ku sembah. Oh Tuhan, karena Kau selalu baik, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, Kau ku sembah. Karena Kau lebih dahulu, Kau ku sembah. Kau lebih dahulu mengasihiku, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dengan segenap hatimu katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
ya aku, ya aku. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Ambil waktu 2 menit ke depan, just say thank you. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehidupan. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang baik. Terima kasih untuk orang tua yang baik. Terima kasih untuk anak-anak yang baik. Oh, tak pernah cukup untuk bersyukur. Tak pernah cukup untuk bersyukur padamu. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu sahabatku. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan hanya bagi Engkau, karena Engkau sungguh baik, karena Engkau sungguh setia. Engkau sahabat terbaik, Engkau Bapa yang baik, Engkau Gembala yang setia. Tuhan yang mempedulikan umatnya, dan kami bersyukur. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. You're so good, Lord. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Kami rindu mendengarkan Engkau, Roh Kudus. Berfirmanlah, jamah kami, ubahkan hidup kami. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Hibur kami Tuhan, tegur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Welcome home. Puji Tuhan saudaraku, saya senang kembali menjumpai saudara. Kita belum bisa bertemu dengan tatap muka, tapi saya percaya secara roh kita terus dipersatukan oleh Tuhan dalam sebuah keluarga rohani GBI Daan Mogot. Saudara, sejak masa pandemi, waktu gereja dimulai dengan ibadah online akhir bulan Maret yang lalu, sampai awal Agustus, saya terus-menerus menyampaikan khotbah yang isinya adalah tuntunan demi tuntunan agar seluruh jemaat tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini di masa-masa menjelang masa-masa pandemi ini, saudaraku. Nah, karenanya saya sudah beberapa bulan ini tidak lagi mengkhotbahkan value atau nilai-nilai gereja kita GBI Daan Mogot. Nah, saya harap saudara tidak melupakan nilai-nilai dari gereja kita, saudaraku. Ya, nilai-nilai gereja kita kalau kita disingkat dengan home care. H-nya berasal dari kata humility, kerendahan hati. O-M-nya berasal dari kata commitment. Lalu E-nya berasal dari kata enthusiasm, antusias. C-A-nya berasal dari kata care, peduli. Dan R-E-nya berasal dari kata respect, menghormati. Nah saudara, mulai 23 Agustus yang lalu saya kembali mulai mengkhotbahkan nilai-nilai gereja kita.
23 Agustus saya berkhotbah dengan judul "Nggak ada lu, gua nggak bisa". Sesungguhnya saya mengkhotbahkan nilai humility, kerendahan hati. Hari ini saya juga kembali akan mengkhotbahkan nilai yang kedua dari gereja kita, yaitu komitmen. Nah, kalau kita berbicara nilai komitmen, gereja kita mendefinisikan komitmen sebagai berikut. Kami percaya bahwa komitmen kepada Tuhan dan gereja lokal adalah dasar dari terjadinya proses transformasi kehidupan. Sekali lagi saya ulangi, kami percaya bahwa komitmen kepada Tuhan dan gereja lokal adalah dasar dari terjadinya proses transformasi kehidupan. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang komitmen kepada Tuhan. Dan saya akan didampingi oleh seorang anak Tuhan. Kita akan dengar kisah kehidupannya yang luar biasa. Bagaimana anak Tuhan yang luar biasa ini menjalani komitmennya kepada Tuhan. Dan dia mengalami hal-hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya, saudaraku. Nah, saya akan perkenalkan anak Tuhan ini, ada namanya Arbi Leo, saudaraku. Kalau saudara dengar nama Arbi Leo, mungkin saudara berpikir jangan-jangan anak saya. Karena saya Alex Leo dan dia namanya Arbi Leo. Supaya tidak terjadi kebingungan dan saudara mungkin nanti lihat dia dan saudara mulai berpikir, kok anaknya jauh lebih ganteng dari bapaknya. Jangan sampai saudara berpikir seperti itu, saudara ya. Ya, memang Arbi dan saya tidak memiliki hubungan keluarga secara jasmani. Dia bukan anak saya secara jasmani, tapi dia adalah anak saya secara rohani, saudaraku. Jadi jangan heran kalau dia lebih ganteng dari saya. Oke, sekarang kita sapa. Halo Arbi, shalom. Shalom, Pak. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa ketemu dengan Arbi hari ini. Dan kita akan dengarkan kesaksian dari kamu, Bi. Siapa? Dan saya percaya ini akan sangat memberkati semua yang menyaksikan acara ini. Arbi, Iya, apa saja bidang usaha yang kamu miliki? Saat ini ada beberapa bidang usaha, Pak, Ya. yang saya jalani. Itu ada scaffolding, Pak. Ya. Itu untuk konstruksi bangunan, Pak. Steger ya? Betul, Ya, Pak. steger istilah ya. Nah, kami juga ada buka resort, Pak. Resort, hotel, hotel, ya. di Pulau Bangka. Oke. Dan juga ada restoran, kafe, Pak. Ya. Dan ada satu usaha yang sedang saya tekuni, itu pemurnian mineral ikutan, Pak. Seperti smelter, Pak. Oke. Nah, waktu masa pandemi ini pastinya mengalami kekacauan di dalam bisnis ya, Bi? Iya, sangat, Pak. Sangat ya. Itu mulai kapan omset ataupun bisnis mulai turun? Kami rasakan itu dampaknya itu di Januari itu, Pak. Ketika pergantian tahun tuh mulai dirasakan sih, Pak. Mulai turun itu? Mulai turun, Pak. Oke. Customer mulai semakin tidak jelas, ya kan, Pak. Produksi pun mulai makin tidak jelas juga, Pak. Tidak bisa kami arahkan lah, Pak, untuk setiap usaha yang kami sudah planningkan, kami rencanakan tuh kacau semua, Pak. Oke. Januari hingga ke Februari itu terus makin menurun, Pak. Oke. Dan bahkan cenderung sangat buruk, Pak. Hingga akhirnya semua usaha saya itu stop di bulan Maret, Pak. Oh, Maret itu mulai stop total. Stop, Pak. Karena pandemi juga, Ya. Pak. Jadi benar-benar stop dan tidak memungkinkan untuk kami lanjutkan, Pak. Ya, khususnya resort, Betul, restoran itu karena PSBB nggak bisa buka gitu ya. Betul, Bi? Pak. Itu sampai berapa bulan stop? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Kami alami 3 bulan, Pak, stop, Pak. Berarti kamu sama sekali tidak punya penghasilan ya? Tidak dari punya, usaha. Pak. Sama Sementara harus kos tetap jalan. Tetap berjalan, Pak. Bayar pegawai, Betul. listrik dan lain sebagainya. Betul, seperti Pak. itu. Betul, So, jadi secara keuangan kamu mengalami hal yang sangat buruk. Sangat buruk, Pak. Sangat buruk. Sangat buruk, Pak. Nah, di tengah kesulitan keuangan seperti itu, apa yang partner bisnismu ajak untuk kamu lakukan? Jadi ada satu perusahaan, Pak, yang saya berpartner, Pak. Karena Oke. ini perusahaan yang cukup besar, yang selama ini saya jalankan, ini yang paling besar. Jadi saya nggak bisa sendiri, saya mengajak beberapa partner, Pak. Ya. Nah, jadi ada partner saya yang mengajak lah, Pak, mengambil satu keputusan untuk menyelamatkan perusahaan ini. Ada hal-hal yang mungkin berbenturan dengan hukum dan tidak sejalan lah, Pak, Ya. dengan konsep perusahaan kita yang memang kita maunya semua itu baik dan tidak ada yang dilanggar, kan, Pak. Oke. Nah, tapi dia punya keputusan lain untuk menyelamatkan perusahaan ini, ya
dia beranggapan harus kita lakukan hal ini gitu Pak. Dan itu yang membuat saya bergumul Pak. Itu kira-kira di bulan April lah Pak. Itu dampak terburuk dari akibat COVID ini Pak. Semua usaha tidak berjalan, sedangkan saya harus menanggung banyak hal dan semakin berat saya rasakan Pak. Ya, karena perusahaan berhenti total, sementara butuh uang untuk biaya-biaya. Jadi partner bisnis kamu mengajak untuk melakukan sesuatu yang ilegal ya. Betul Pak. Supaya bisa tetap dapat income dan bisa menutupi cost biaya. Ya Pak, secara hitung-hitungan manusianya seperti itu Pak. Seperti itu ya. Karena memang kami melihat ya tidak ada jalan lain Pak. Dan sepertinya ya ini itu hanya satu-satunya jalan. Pilihan secara manusia, itu satu-satunya pilihan Pak. Seperti itu Pak. Nah, apa keputusan kamu atas ajakan tersebut? Awal-awal bergumul Pak. Saya bergumul sekitar 2-3 minggu Pak. Ya. Tapi akhirnya saya putuskan Pak karena saya takut sama Tuhan Pak. Ya. Bukan karena saya sebagai manusia yang memang memikirkan wah ini akan untung dan selesai beres lah. Tapi di satu sisi ya saya takut sama Tuhan Pak. Itu yang membuat saya tekadkan hati ya lebih baik saya memilih untuk mungkin bahasanya bangkrut lah gitu kan Pak. Tapi ya tetap saya tidak mau lakukan itu Pak. Karena takut sama Tuhan aja sih Pak. Ya, di satu sisi kamu sedang mengalami krisis keuangan yang sangat besar. Dan ada tawaran, ada jalan keluar untuk bisa menyelamatkan bisnis kamu. Iya Pak. Ya, tapi kamu putuskan untuk menolak hal ini. Iya Pak. Padahal kamu tahu resikonya perusahaan kamu bisa bangkrut. Iya Pak. Kamu siap itu? Ya saya siapkan hati sih Pak. Saya cuma doa sama Tuhan, kalau memang ini Tuhan kehendaki terjadi, saya harus bangkrut, saya harus tinggalkan semua usaha saya. Ya saya minta Tuhan cuma satu Pak. Saya minta Tuhan tetap kuatkan hati saya dan buat saya tidak meninggalkan dia Pak. Wow. Saudara, jujur saya pengen nangis saat ini. Hal apa yang dikatakan oleh Arbi barusan menceritakan apa yang dialaminya di bulan April di tengah kesulitan keuangan dan akhirnya dia harus membuat satu keputusan dengan resiko bangkrut. Asalkan dia tetap melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah bentuk komitmen kepada Tuhan. Saya teringat sebuah kisah di Alkitab. Waktu Sadrah, Mesah, dan Abednego, mereka diperhadapkan kepada ancaman dapur perapian kalau mereka tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan waktu mereka ketahuan tidak menyembah kepada patung itu dan diperhadapkan kepada raja, raja memberikan ancaman terakhir kalau mereka tidak mau menyembah kepada patung dan dewa-dewa yang disembah oleh Nebukadnezar, mereka akan masuk ke dalam dapur perapian. Tapi apa yang mereka jawab saudaraku? Saya mau bacakan ayat dari Daniel pasal ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 18. Yang merupakan jawaban dari Sadrah, Mesah, dan Abednego terhadap ancaman daripada Raja Nebukadnezar. Mereka katakan seperti ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mereka berkomitmen untuk tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Dan sebagai konsekuensi dari komitmen itu, mereka harus masuk ke dalam dapur perapian. Persis seperti yang Arbi lakukan. Di tengah krisis keuangan yang begitu parah, seluruh bisnisnya berhenti total. Sementara ada biaya-biaya yang besar yang harus terus dia keluarkan. Tawaran untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Akhirnya dia putuskan untuk dia tolak. Dan dia mengambil keputusan untuk menghadapi resiko
kebangkrutan dari seluruh bisnisnya demi untuk komitmennya kepada Tuhan. Wow. Kita kembali kepada Arbi. Arbi, Ya, Pak. setelah hal itu berlangsung, lalu hikmat apa yang Tuhan tuntun kamu di dalam doa-doa kamu? Ya, Pak. Jadi itu sungguh satu titik terendah lah buat saya, Pak. Di mana saya berdoa kepada Tuhan untuk minta mujizat supaya usaha ini bisa berjalan dan sebagainya pun saya tidak doakan lagi, Pak, gitu. Dari awal Januari sampai ke Maret itu saya terus berdoa, Pak. Minta sama Tuhan kemudahan, Pak. Minta kemudahan. Minta kemudahan, Pak. Supaya dilewatkan. Betul, Pak. Supaya jalan keluar itu ada, pintu mujizat terbuka. Saya terus doakan, Pak. Terobosan terjadi. Saya doakan hal itu, Pak. Sampai saya sungguh lelah, Pak. Di bulan April itu saya sangat lelah. Akhirnya saya serahkan aja sama Tuhan, Pak. Saya nggak berdoa lagi minta kemudahan dari Tuhan, tapi yang saya lakukan saya siapkan hati, Pak. Saya siapkan hati agar Tuhan tuh kasih saya kekuatan, jangan sampai ketika saya bangkrut, saya terpuruk, jangan sampai saya tinggalin Tuhan, Pak. Dan itulah yang saya dapatkan satu rema ketika saya mulai hati saya itu punya rema seperti itu. Saya minta Tuhan yang namanya kemurahan Tuhan, Pak. Saya baru ngerti arti dari kemurahan Tuhan, Pak. Jujur sampai bulan Maret itu saya nggak ngerti, saya sangat galau, saya gelisah, Pak, khawatir, cemas. Tapi ketika saya ngerti arti kemurahan Tuhan, Pak, saya kembali bersukacita, Pak. Walaupun kondisi saya belum membaik saat itu, Pak. Belum membaik dan menuju keterpurukan gitu, Pak. Apa arti kemurahan Tuhan, Pak? Ya, yang dijelaskan Roh Kudus pada kamu saat itu? Kemurahan Tuhan buat saya, Pak, yang diberikan oleh Roh Kudus itu lebih daripada kemudahan, Pak. Oke. Jadi selama ini saya berdoa untuk yang namanya kemudahan, Pak. Ternyata selama ini kemudahan itu tidak sepenuhnya kehendak Tuhan, Pak. Jadi yang kamu minta adalah dilalukan daripada hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi, seperti itu, kemudahan itu ya? Enggak, Pak. Saya nggak berdoa seperti itu sih, Pak. Saya cuma minta kemudahan supaya ada terobosan, ada jalan-jalan tidak keluar. juga, Pak. Saya nggak berdoa seperti itu, Pak. Saya cuma minta sama Tuhan, sekalipun saya dalam keadaan terpuruk, jalan terbuka tidak ada, semuanya hancur. Tapi saya minta Tuhan tetap penuhi saya dengan kasih Tuhan, Pak. Supaya saya tetap bisa menyembah Dia, saya tidak tinggalkan Dia. Saya ingin setia dengan Tuhan. Itu aja sih yang saya minta, Pak. Dan saya siapkan hati, Pak. Karena saya yakin sekali, Pak, bahwa pasti akan hancur semua. Ya inilah saatnya saya relakan gitu, Pak. Itu yang namanya kemurahan itu ya? Buat saya itu, Pak. Jadi kamu tidak lagi minta kemudahan. Sebelumnya kamu minta kemudahan supaya dilewatkan dari segala sesuatu yang buruk itu ya? Iya, Pak. Tapi Roh Kudus menuntun kamu meminta kemurahan dari Tuhan. Iya, Pak. Dan saya baru ngerti, Pak, yang artinya kemurahan itu sekalipun keadaan kita tidak baik, sekalipun keadaan kita buruk, hati kita tetap bersukacita, Pak. Dan saya tetap bersyukur sama Tuhan, Pak. Dan saya sungguh-sungguh rasakan itu, Pak. Nggak pernah saya rasakan, Pak, gitu. Selama ini kalau masalah tidak terselesaikan, ya pasti saya akan pusing, Pak. Saya akan cemas terus, Pak. Tapi kali ini tidak, Pak. Berbeda, sungguh-sungguh kemurahan Tuhan itu mengalir, Pak, dalam hidup saya, gitu, Pak. Sekalipun seolah tidak ada jalan keluar lagi, ya saya siap, Pak, gitu. Saya siap dan saya sudah menyiapkan hati, Pak, bahwa ya semua pasti akan hancur lah, Pak, usaha saya. Jadi waktu kamu rubah doa kamu itu persoalan tetap ada, Pak. Tetapi hatimu lega. Lega, betul, Pak. Kamu bisa tetap bersyukur gitu. Iya, Pak. Karena kamu yakin Tuhan akan tolong kamu melewati semua itu dengan tetap setia sama Tuhan. Iya, Pak. Begitu ya, Bi? Iya, Pak. Saudara, sekali lagi kita melihat satu komitmen yang begitu luar biasa dari seorang anak Tuhan yang luar biasa ini, saudaraku. Roh Kudus menuntun dia untuk mengganti doanya. Kalau awalnya dia berdoa untuk diberikan kemudahan oleh Tuhan. Kemudahan itu artinya diambil persoalan-persoalannya. Pergumulannya diselesaikan, dibantu, ditolong oleh Tuhan. Lalu semuanya itu berkemenangan seketika, cepat seperti itu. Tapi Roh Kudus mengingatkan dia untuk mengganti dengan mendoakan minta kemurahan. Artinya apa? Artinya tetap menghadapi persoalan bersama Tuhan. Dan apapun, seburuk apapun yang terjadi,
Yang Arbi minta adalah supaya hatinya diberikan satu damai, satu sukacita untuk tetap bersyukur, untuk tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Wow. Saudara, satu komitmen yang luar biasa. Saya membayangkan begini, saudara. Kalau ada seorang anak, saya membayangkan sebuah ilustrasi seperti ini. Seorang anak itu bilang sama papahnya seperti ini, "Pa, kalaupun papa mau bawa saya ke tempat-tempat yang berbahaya, bahkan melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang kematian, asalkan saya bersama papa jalannya, saya mau kok, Pak. Tapi Pak, tolong ya, berikan saya hati untuk tetap bisa setia sama papa, untuk tetap bisa percaya sama papa, untuk tetap bisa bersyukur sama papa." Saya membayangkan kalau kita jadi papahnya, seperti apa rasa hati kita punya anak yang seperti ini. Punya satu komitmen yang begitu luar biasa dalam satu ikatan hubungan kasih kepada papanya. Dan ini yang ditunjukkan oleh Arbi, saudaraku. Dia punya komitmen yang begitu kuat kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus menuntun dia untuk tidak lagi berdoa untuk kemudahan, tetapi untuk kemurahan. Satu hati yang tetap bisa menerima apapun yang Tuhan mau izinkan terjadi. Dan minta untuk tetap setia dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Luar biasa. Arbi, ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, yang kita mau teruskan, saudara. Arbi, kita mau teruskan adalah setelah kamu rubah doa kamu, apa yang terjadi setelah itu? Ya, inilah Pak yang sungguh rencana Tuhan itu memang tidak terselami, Pak. Ketika saya siapkan hati untuk semuanya akan tiba saatnya untuk usaha saya bangkrut ini, Tuhan bertindak lain, Pak. Bahkan saya tidak doakan lagi, Pak, untuk yang namanya kemudahan itu benar-benar saya hilangin, Pak. Saya cuma minta tiap hari itu bangun, Tuhan kasih sukacita. Karena saya tahu ini masa sulit gitu kan, Pak. Jadi sungguh-sungguh ini masa kemurahan Tuhan buat hidup saya, Pak. Saya nggak doakan lagi untuk yang namanya jalan keluar. Tapi secara tiba-tiba, Pak, seperti mimpi, memang ya benar, Pak. Seperti Tuhan tuh semudah membalik telapak tangan, Pak. Semuanya berbalik, Pak. Dari apa yang sudah saya persiapkan untuk menuju kehancuran, Tuhan pulihkan, Pak. Bahkan hal-hal yang tidak pernah saya alami dan tidak terpikirkan tuh sungguh-sungguh terjadi, Pak. Gitu. Beberapa customer saya yang sudah bertahun-tahun tidak bayar, yang kita kejar tagih dari baik sampai kasar aja dia tidak bayar, sampai kita lakukan upaya hukum dia juga tetap bandel tidak bayar, tiba-tiba bayar, Pak. Sebentar. Ini langganan kamu yang di masa sebelum pandemi punya hutang sama kamu. Iya, Pak. Kamu tagih, bahkan sampai pakai pendekatan hukum dan lain sebagainya, Pak. tidak bayar. Tidak bayar, Pak. Tiba-tiba di masa pandemi seperti ini, Iya, yang semua orang lagi nggak ada duit, betul. Dan semua orang menunda pembayaran hutang, Ya. Mereka bayar, Pak. Dan saya cuma bisa tercengang, Pak. Bahkan ada empat perusahaan, Pak, yang bayar saya. 4 perusahaan? 4, Pak. Enggak hanya 1, Pak. Yang terakhir yang saya takjub sama Tuhan yang terakhir, Pak. Satu perusahaan ini tagihan yang cukup besar. Bahkan dia bayar, dia tidak informasi kami, Pak. Saya cuma bisa tercengang-cengang lah sama Tuhan. Jadi Pak. saat itu bahkan kalian tidak lagi mengupayakan untuk dia bayar. Tiba-tiba saja dia bayar. Masih ada, Pak. Cuman kan saat itu pabrik tutup, Pak. Ya. Kantor tutup, sorry. Ya. Kantor tutup dan tidak ada lagi upaya tagih segala macam. Tidak ada upaya Karena menagih. saya berpikir kan di masa baik aja tahun-tahun kemarin itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, Pak, belum bayar. Di masa-masa kemarin keadaan oke aja mereka sulit untuk bayar, Pak. Ya. Nggak mungkin masa sekarang akan bayar. Betul. Nah, tiba-tiba aja mereka bayar, Pak. 4 perusahaan, Pak. Dan yang terakhir yang buat saya tercengang itu ya itu, Pak. Tagihan yang paling besar yang dia transfer aja dia nggak kasih tahu kita, Pak. Wow. Itu, Pak. Wow. Sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Ada 4 perusahaan langganan daripada Arbi yang di masa sebelum pandemi dikejar-kejar 2-3 tahun tidak kunjung bayar hutangnya. Tiba-tiba di masa pandemi Tuhan jamah mereka dan mereka berinisiatif sendiri di masa pandemi di mana semua orang kesulitan keuangan, mereka bayar. Bahkan ada 1 perusahaan mereka transfer tanpa kasih tahu. Jadi waktu cek
rekening koran tiba-tiba kaget gitu ya, Iya, saldonya Pak. besar Nah, gitu. biasa kan nggak cek sih Pak, kan masuk Pak ke handphone Pak. Ya, Kalau oh. ada kredit itu kan masuk Pak. Nah saya cuman lihat aja, wah ada uang masuk cukup besar gitu kan. Nah, terus saya tanya staf saya, ya nominalnya sama dengan yang kita tagih di perusahaan itu. Nah saya langsung tahu sih Pak, wah ini dari dia nih yang sudah bertahun-tahun saya tunggu Pak. Kita nggak tagih tiba-tiba dia transfer. Ya inilah kemurahan Tuhan lah Pak ini Pak. Tiba-tiba ada notifikasi di HP kamu, ada dana masuk Ya, gitu ya. Iya Pak. Yang orangnya sendiri tidak memberitahu kamu gitu Iya, ya. Pak. Wow. Apalagi Bi yang kamu alami? Nah, tagihan-tagihan yang masuk itu sebenarnya baru mencukupi saya untuk saya bisa membayar operasional berbulan ini yang ditunggak Pak. Oke. Baik itu untuk karyawan dan lain sebagainya Pak. Nah saya tetap masih berpikiran satu perusahaan saya yang sedang saya bangun sudah hampir 2 tahun ini ya pasti tetap akan tutup Pak. Tetap akan tutup. Nah, tapi ternyata Tuhan bertindak lain Pak. Perizinan yang saya kejar selama 2 tahun ini, kami belum bisa ekspor juga produk kami. Tiba-tiba di bulan Mei lah Pak, bulan Mei sampai Juni itu Tuhan bukakan semua Pak. Tanpa saya lakukan apapun Pak. Wow. Sungguh-sungguh saya nggak lakukan apapun Pak. Tiba-tiba terima kabar, diundang. Ini selesai. Ya saya cuma bisa terbengong aja sama Tuhan Pak. Sebelumnya 2 tahunan kamu dengan susah Masih payah bergumul Pak. urus izin dan tidak kunjung berhasil izin itu diterima. Betul, Pak. Masih terus bergumul Pak, mengurus detail demi detailnya Pak, nggak selesai juga, gitu Pak. Malah di masa pandemi ini semua Tuhan bukakan Pak, semua Tuhan bukakan dan semua perizinan selesai Pak, puji Tuhan. Wow, tanpa upaya manusia Tuhan Betul, Pak. tunjukkan bahwa justru Dia yang melakukannya. Betul, sungguh-sungguh semua karena Tuhan Pak. Ada lagi yang kamu alami? Ya nggak berhenti saja hanya di situ sih Pak. Jadi Tuhan sungguh siapin semua Pak. Dari partners bisnis yang tadinya tidak sejalan lagi itu Tuhan gantikan. Tuhan kirim orang-orang untuk menolong saya Pak. Dan hingga hari ini terus Pak itu Pak saya alami. Dan wah ini benar-benar merubah bagaimana pandangan saya kepada Tuhan Pak. Bahwa Dia itu Bapa yang sempurna Pak. Bahwa Tuhan kita itu sungguh-sungguh tuh hal-hal detail pun diperhatikan Pak. Semua yang saya impikan di bertahun-tahun yang lalu itu malah Tuhan bukakan sekarang Pak. Di usaha saya ini terbuka semua Pak. Itu Pak. Dan kamu benar-benar melihat Tuhan yang bekerja ya. Betul Pak. Karena kamu sedang stop, tidak lagi Iya, melakukan upaya karena masa pandemi ini. Iya, Pak. Justru di saat kamu tidak melakukan apapun, Tuhan bukakan begitu Betul, banyak. Pak. Wow. Saudara, persis apa yang Arbi alami mirip sekali dengan apa yang Sadrah, Mesa, dan Abednego alami. Sadrah, Mesa, Abednego sudah siap untuk mati karena mereka memilih untuk masuk ke dapur perapian demi komitmen mereka kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Di dalam dapur perapian ada satu pribadi yang menyelamatkan mereka. Dan seluruh kerajaan itu menjadi takjub. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Arbi. Dia sudah siap untuk bangkrut. Tapi demi komitmennya kepada Tuhan, dia tetap mau melakukan semua hal yang tidak bertentangan dengan firman. Dan dia mau tetap bersyukur karenanya dia rubah doanya. Tidak lagi minta kemudahan, tapi minta kemurahan supaya hatinya tetap siap untuk bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan buat sungguh membuat Arbi dan kita semua yang mendengarkan terkagum-kagum kepada Tuhan. Di tengah masa pandemi di mana Arbi sudah lepas tangan, sudah nyerah dan tidak melakukan apapun, Tuhan lakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Sangat diberkati saudara. Saya mau tutup saudaraku dengan satu pesan buat saudara semua. Sebelumnya saya mau ucapkan dulu terima kasih banyak buat Arbi. Sangat-sangat memberkati. Saya sendiri, saya pribadi merasa sangat terberkati. Dan saya percaya ada banyak orang yang merasa sangat diberkati dengan kesaksianmu Arbi. Saudara, saya mau tutup dengan satu pesan kepada saudara begini. Arbi sebagaimana Sadrah, Mesa, Abednego demi komitmen mereka siap menanggung resiko. Waktu mereka sudah siap,
Tuhan kemudian turun tangan menolong mereka. Tapi yang saya mau ingatkan saudaraku, Alkitab juga mencatat, termasuk juga di dalam kehidupan sehari-hari akan kita jumpai. Ada orang-orang yang juga memiliki komitmen dan bahkan siap menyerahkan nyawa untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak bertindak untuk menolong mereka. Contohnya Yohanes Pembaptis. Dia dipenggal kepalanya dan Tuhan tidak lakukan apapun untuk menolong dia. Tapi dia tetap pegang komitmennya. Para rasul semuanya mati dengan sangat mengerikan. Ada yang kepalanya dipenggal, ada yang tubuhnya ditarik, dipecahkan dengan 2 ekor kuda, ada yang digoreng, ada yang mati dengan disalibkan dengan kepala di bawah. Tapi Tuhan tidak bertindak menolong mereka supaya diluputkan sebagaimana yang disaksikan Arbi ataupun juga Sadrah, Mesah dan Abednego. Nah, karenanya saya mau katakan saudaraku, kita harus siap apapun keputusan Tuhan. Kalau kita berkomitmen dan sudah siap apapun resikonya, mari serahkan seluruh keputusan hanya kepada Tuhan. Apakah dia mau menolong kita ataupun dia tidak menolong kita. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Sadrah, Mesah, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak akan menyangkali Tuhan. Nah, saya mau tutup saudaraku dengan satu kisah yang sangat luar biasa di dalam Alkitab, yaitu tentang Stefanus. Diaken pemula, diaken mula-mula di dalam gereja mula-mula. Yang orang yang begitu penuh Roh Kudus dan begitu cinta sama Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada Stefanus menggambarkan akan hal ini saudaraku. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku, Stefanus demi komitmennya kepada Tuhan memperkatakan kebenaran. Tapi masyarakat Yahudi marah saat itu dan melemparinya dengan batu. Tuhan tidak bertindak menolong Stefanus. Tapi puji nama Tuhan, Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Stefanus diberikan penglihatan. Yesus di surga berdiri dan siap menyambut roh dari Stefanus. Pesan saya saudaraku, di masa sulit seperti yang kita alami, bukan hanya kita yang mengalami, tapi banyak, hampir seluruh umat manusia di seluruh dunia ini mengalami. Sebagaimana juga tadi disaksikan oleh Arbi, dia pun mengalami hal yang sangat buruk dalam perusahaannya. Tetapi satu yang kita bisa pegang, komitmen kepada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang setia kepada kita. Yuk kita belajar setia kepada Tuhan. Tetap berpegang kepada komitmen kita. Apapun resiko yang harus kita tanggung. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melihat perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan anak-Mu, Arbi Leo. Kami bersyukur bisa mendengar dan menyaksikannya. Dan kami berdoa, Tuhan tolong setiap kami untuk memiliki komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Arbi. Di masa-masa sulit seperti ini, tidaklah membuat kami berpaling dari Tuhan. Tapi sebagaimana yang Tuhan ajar kepada Arbi, biar kami juga berdoa hal yang sama. Kami tidak lagi memohonkan kemudahan. Kemanapun Tuhan mau bawa kami, bahkan ke dalam lembah kekelaman, sekalipun kami harus berjalan bersama-Mu, kami tetap mau terus berjalan bersama-Mu dimanapun Kau akan membawa kami.
Tapi satu yang kami minta, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau terus bersyukur dan percaya bahwa Tuhan selalu beri yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan roti, siapkan anggur, ataupun apapun juga yang saudara yakini sebagai darah Yesus, dan roti yang kita meyakini sama-sama sebagai tubuh Kristus untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita, karena kita percaya perjamuan kudus adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya anugerah terbesar yang Tuhan berikan melalui tubuh dan darah Yesus. Saat ini kami mengenang peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib buat setiap kami. Kami siap Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya ada kuasa yang sempurna melalui perjamuan kudus. Kuasa yang mampu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kuasa yang mampu membebaskan kami dari setiap belenggu dan ikatan. Kuasa yang memampukan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan dengan sempurna. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sempurna buat hidup kami. Kami percaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran. Aku berdoa saat ini untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini menyaksikan akan acara ini, akan ibadah ini. Aku berdoa, Tuhan, Kau menyembuhkan yang sakit. Engkau membukakan jalan bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Buat yang putus asa, buat yang tawar hati, Tuhan jamah dan Tuhan kembalikan pengharapan dan Tuhan kuatkan iman. Dan Tuhan, biar kami tetap setia, berkomitmen kepadamu dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ini kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kembali bisa memberikan persembahan kita. Sebentar lagi akan ditayangkan nomor rekening dan juga untuk QRIS di mana saudara bisa scan dan mengirimkan persembahan saudara. Saudara, mulai minggu ini kita akan tayangkan ada 3 jenis persembahan yang saudara bisa berikan. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan atau persembahan umum. Ada nomor rekening yang disediakan. Kedua adalah persembahan pembangunan. Dan yang ketiga adalah persembahan diakonia.
Persembahan diakonia ini kita akan gunakan untuk biaya-biaya rumah umas atau juga untuk membantu orang tua asuh bagi anak-anak yang membutuhkan biaya-biaya sekolah ataupun orang yang membutuhkan biaya berobat dan lain sebagainya. Persembahan diakonia ini kita akan gunakan dananya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik saudaraku, mari kita berikan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan biarlah apa yang kita berikan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberi, dan biarlah kami memberi dengan penuh kerelaan dan sukacita. Dan apa yang kami tabur, biarlah untuk kemuliaan Tuhan saja. Segala sesuatunya dipakai dengan benar, dengan bertanggung jawab, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat setiap kami ya Tuhan, perbesar kapasitas hati kami. Dan perbesar kapasitas kami boleh menyalurkan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Curahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin. Happy Sunday semuanya. Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yaitu, yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.
Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi. Karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21. Yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.